Sebelum video ini dimulai, gue mau kasih tahu kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi bagi kalian yang belum nonton full videonya, silahkan klik link di deskripsi. Tapi jika kalian udah nonton dan ingin mengstay wak-wakan bersama para begunal yang kalian ajak nobar, maka silahkan lanjutkan video ini dan mari kita mulai. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Is this your wife? You are very lucky. Hai guys. Uhuy. Udah lama nih nggak make intro tergege. Gara-gara kaum parodi nggak jelas loh di aplikasi Go. Oke, sebelum video dimulai, mari kita sapa dulu para zapnger di kolom komentar. Ada Zia, namaku biru, Lamrah, Al-Zaid, penonton Seria, Joko Tole, Muhzaini, Feredi, Argares, Yakira, Imam Store, Faris Andika, Exian, PUBG Korea, The Babu, Zea, dan buat seluruh para penonton setia zapnger, gimana? Sudah siapkah dengan episode yang sangat membulekan ini? Oke, tanpa berbacot ria lagi, mari kita gaskan. Film yang sangat saya suka ini dibuka dengan seorang woman yang sedang curhat. Ya jelas dong, judulnya aja Suarati Binti. Kalau laki-laki yang curhat mah Suarati Ragil namanya. Dan scene pun beralih ke seorang manusia berbatang bernama Radit yang sedang melakukan my trip my adventure-nya sampai dimarahi oleh ayang bebnya karena saking serunya jalan-jalan bersama mamahnya. Tapi ya, baru juga mulai udah ngebanet seseorang. Tapi Beton Universe ini kan nggak berdamage ya? Pingsan, Bu. Mending kita pergi aja dari sini. Buset dah, ini anak sama emak nggak ada beda jauh. Emaknya nikah waktu SD kali ya, sampai anak udah segede gaban gini tapi masih awet muda. Kalau itu saat dibawa ke RS, tentunya woman ini tak terdelete kan, cuma pingsan sementara dengan gaya seperti guru Guy. Dan saat bebeknya datang, ia pun sangat marah dengan Radit akibat ini woman yang bernama Anggun harusnya akan menikah bulan depan dengan begunal ini, ya sebut saja Rega. Namun pernikahan tersebut harus dibatalkan akibat calon istrinya mengalami koma. Lah, kok sadar? Bukannya tadi koma? Tapi saat sadar, mata si Anggun harus mengalami pendeletan akibat bertumbuk ria dengan mobil spek turbo yang dikendarai sekencang kecepatan cahaya bulan. Buset, kayak Sailor Moon aja. Kala itu datanglah Ridwan Remin yang sudah pensiun jadi komika dan sekarang memutuskan menjadi dokter. Mirip banget cuy. Dimana ia berkata kalau mata Anggun bisa saja kembali direstore dari recycle bin, namun Mbak Anggun bisa disembuhkan, tetapi kami tidak tahu sampai kapan. nah, ini gue tahu nih caranya buat bisa lihat lagi. Udah pasti harus dijedotin mobil lagi. Regi si bisu aja kejedot tembok bisa ngomong loh. Hasil Srega yang mendengar itu hanya bisa AFK sambil mengeluarkan raut wajah seperti Fajar Fucek Boy. Apalagi karena kata ibunya, ia tak merestui Anggun jadi menantunya akibat matanya masih mengalami bug dan berada di recycle bin. Kalau kamu masih tetap menikah sama dia, lebih baik ibu mati. Ciri-ciri ortu yang gak tahu diri ya gini. Orang lagi kena musibah malah ditambahin musibah lagi. Nah, Bapak Anggun yang baru login ke rumah sakit, ia pun berniat membawa kasus ini ke jalur hukum. Tapi dengan kekuatan cangkem ibunya, situasi bukannya menjadi membaik, namun malah semakin menghadehkan. Saya mohon sama Bapak, tolong jangan penjarakan anak saya, Pak. Nikahi anak saya, atau kamu saya perkarakan ke polisi. Disuruh nikahin dong. Kenal kagak, cinta kagak, disuruh nikah. Nih buat para jomblo yang udah gak laku nih, bisa nih lakuin tips and trick dari Radit ya. Kalau nggak aja dibawa ke polsek. Anggun sudah bisa melihat, kita bisa. Baik, Ya ilah. Terus guna lu nikah apa Bambang? Yang ada si Anggun nggak diurus kalau dinikahin paksa gini. Ini otak orang tuanya masih ketinggalan pas zaman penjajahan kayaknya ya. sudahlah nak. Mungkin ini takdir kamu. Gue jadi keinget konten di aplikasi Geblek dah yang ini. Nah, ternyata beneran ada cuy. Habis ditabrak langsung nikah hidup bahagia. Keesokan harinya mereka pun langsung menikah dadakan. Buset, kayak tahu bulat aja. Dan itu pun disaksikan oleh pacar Radit dan juga Anggun yang tentunya membuat mereka berdua terbagongkan lalu memutuskan untuk surrender dari sana. Udahlah, kalian nikah aja juga. Sekalian ganti judul Jodoh yang Tertukar.
Malam harinya tanpa melakukan permantapan Ria karena Kita ini menikah karena terpaksa, bukan karena cinta. mereka pun memutuskan untuk bercurhat Ria saja, tapi aduh, Sebenarnya Anggun ini cantik juga. buset dah. Baru aja tadi bilang nikah bukan karena cinta, udah termehek-mehek aja sama ke-good lookingan Anggun. Radit. Hasil karena si Radit sudah terpeletkan kecantikan Anggun, ia pun dengan penuh perhatian menjaga Anggun dengan baik, yang tentunya dengan perhatian spektakuler ini membuat Anggun jatuh cinta. Asik. Dan ketika Radit pulang kerja, ia pun langsung disambut oleh ayang bebnya, dan percakapan yang penuh akan kata-kata sepik pun harus terucap. Namanya kamu bisa lupain aku. Bisa. Noh, mamam. Ketika laki-laki sudah membangkitkan logikanya, ya gini, wanita secantik apapun bakalan dibodoh amatin cuy. Di sisi lain, saat Anggun ingin makan, ia pun tak sengaja menjatuhkan satu picis piring, hingga keluarlah sebuah ulti dari cangkem mamak lampir ini, yang tentunya membuat tangan kalian ingin mendelete cangkem si lampir ini di Photoshop. Saya tuh nggak pernah bermimpi punya menantu kayak kamu. Wih, kejam banget cuy. Sayangi mantumu, maki terus tiap hari. Teruntuk kalian ketika sudah punya mantu, jangan pernah ngomong gini ya. Malam harinya saat Radit pulang, ia pun langsung disambut dengan beberapa rekomendasi emaknya ini. Dan salah satunya menyuruh Radit balikan dengan ayang bebnya bernama Laura, karena untuk apa takut selingkuh sedangkan punya istri yang matanya sedang mati lampu. Anggun ini kan nggak bisa ngeliat. Kalian bisa pacaran di rumah. Emak-emak sesat. Keesokan harinya Anggun pun kembali diberi ulti oleh cangkem mertuanya. Ya itu karena kamu tuh kelamaan gak bisa ngeliatnya. Istri ngelayanin suaminya. Ini kamu malah kebalik. Lagian bapak si Anggun kayaknya emang bosen punya anak Anggun ya. Anaknya udah gak bisa ngeliat malah disuruh nikah. Ya gak bakal diterima lah sama keluarga yang cowok. Orang nikahnya karena terpaksa. Apalagi nih mak emang titisan begundal. Siang harinya Anggun pun datang ke rumah bapaknya, yang entah gimana cara Anggun ke sana. Ya kalau naik ojol, hoki banget Anggun berarti ya. Gak dapat oknum ojol yang saknian. Apalagi tahu kalau Anggun buta, wih, auto dibawa kabur dah tuh. Bapak sehat kan Pak? Kadang-kadang bapak sehat. Lah, udah tahu bapak sakit-sakitan, anaknya malah disuruh nikah. Udah di luar nalar sini otak bapaknya. Di sana Anggun pun bercurhat ria dengan bapaknya dan menyuruh bapaknya untuk cosplay menjadi Intel. Bapak sering sakit-sakitan disuruh cosplay jadi Intel Pentium. Setelah merasakan kalau Radit ini ada main belakang di luar sana. Udah para warganya suka main belakang, nyari kerja pun harus main belakang juga. Caks. Nah besoknya dengan menyewa Johnson dan supirnya, Bapak Anggun pun berhasil membuntuti Radit yang ketemuan dengan Laura di sebuah warung Bu Judes. Dan terjadilah perbacotan ria yang sangat mengeriakan hingga akhirnya kepala si bapak seperti terkena kutukan, yang tentunya membuat si bapak mati seketika. Kala itu saat dibawa ke rumah sakit, lah kok masih hidup? Si bapak ternyata diberi tambahan billing oleh sutradara untuk memberi sebuah pesan immortal yang mengatakan bahwa si begundal Radit sudah balikan lagi dengan Laura. Dan setelah pesan itu disampaikan, akhirnya billing si bapak pun langsung masuk ke wallpaper lumba-lumba. Lah, malah dikasih sarang hiu. Keesokan harinya setelah selesai mengubur bapaknya, Radit pun mulai sadar dan meminta maaf atas kesakniannya. Tapi kalau mau dimaafin, si Radit harus memenuhi syarat. Tapi kamu harus tinggalin Naura. Buset dah. Namun si Radit yang mendengar syarat itu sangat mengsusahkan baginya. Tentunya ia menolak. Karena setelah Anggun udah bisa lihat, ujung-ujungnya Radit juga akan balikan dengan Laura. Lah, kalau gitu kenapa Anggun gak selingkuh juga ya sama Rega? Kan ujung-ujungnya kalau udah sembuh bakal balik lagi. Ini definisi film kalau ada yang ribet kenapa mesti yang mudah? Pagi harinya saat Anggun baru bangun tapi tidak dengan matanya. Gelap. Kala itu ia pun kedatangan tamu yaitu begundal ini, yang dimana Laura ini berniat mengusir Anggun dari sana dengan mengajaknya healing tai dogi. Namun baru aja dibawa keluar, buset, dijedotin tembok auto bisu dah nih Anggun kayak Reggie. Beruntung kala itu ada 2 minion yang datang menolong Anggun lalu mentransferkannya ke rumah sakit. Dan saat tersadar, aduh,
Langsung sembuh dong kejedot tembok. Kemarin Reggie bisu di Smackdown tembok langsung bisa ngomong. Ini orang buta langsung bisa ngeliat loh. Apakah selama ini tembok adalah estes yang sedang menyamar ya? Aku bisa lihat kamu, Mas. Wah, terima kasih Laura atas penggedikan temboknya. Namun walaupun si Anggun udah bisa mengeluarkan matanya dari recycle bin, ia pun tetap saja harus diceraikan oleh Radit. Akibat Radit memang hanya mencintai Laura, asik. Dan tak bisa membuka lembaran baru untuk si Anggun. Tapi saat dokter woman ini datang, ia pun harus memberi kabar yang sungguh menggembirakan sekaligus membuat saya terbagongkan. Selamat, Bu. Ibu positif hamil. Hamil dong. Ini si Radit katanya nggak cinta tapi diam-diam sempat ngecas Anggun loh. Aku ngelakuinnya sama Anggun, aku ngebayanginnya itu muka kamu. Oh, ngecasnya sambil kena genjutsu toh. Alhasil si Radit pun tak jadi menceraikan Anggun akibat di dalam perut Anggun sudah muncul bibit-bibit calon pro player PUBG Mobile yang sudah siap mengalahkan Luxi dari Bentaran Esport. BTR itu Bentaran kan ya? Keesokan harinya baru aja selesai makan, si Anggun pun ingin mengeluarkan lagi isi makanannya akibat cangkem lamis dari mertuanya yang suka ngebacot pagi-pagi. Saya nggak akan pernah mau punya menantu kamu terus. Karena Naura jauh lebih baik dari kamu. 1000 kali lipat jauh lebih baik dari kamu. Baik ya? Maksudnya baik ini? Kenapa sih dia nggak mati sekalian aja? Nah, ini lagi. Wah, baik sekali ya Laura. Emang selera begundal ya harus begundal juga. Nah, saat malam harinya Radit yang baru pulang, ia pun sudah disambut dengan aneka GoFood buatan Anggun. Wih, idaman para lelaki nih punya istri jago masak. Apalagi, aduh, brownies cuy. Auto nggak jajan di kantor kalau gini mah ceritanya. Sempurna. Sungguh mewakili sekali ya guys. Nah, buat kalian para woman, asalah skill memasak kalian bukan cuman bisa goyang di aplikasi geblek doang, biar jadi mantu idaman gitu. Namun Broja menyambut suaminya, bayi di dalam kandungan Anggun pun ikut menyambut bapaknya dengan menymackdown ginjal Anggun agar si Radit mau mencium perut Anggun karena setelah dicium, bocil Pak Biji di dalam perut pun seketika menyudahi aksi peng-smackdownannya. Singkat cerita, setelah 9 bulan berlalu, Anggun pun sudah berhasil meloginkan member PUBG Mobile-nya. Dan karena hal inilah, para begundal di sana mulai menghasut Radit untuk menceraikan Anggun. Akibat Laura sudah terlalu sakne dan sangat sudah siap menikah dengan Radit, bahkan sudah siap juga untuk memoroti harta milik Radit sampai mampus. Namun si Radit yang ternyata saya aslinya 2 orang, Kamu harus tepatin janji kamu kalau kamu mau talak dia. Nggak bisa. ia pun menolak menceraikan Anggun karena ternyata Radit sudah berhasil mendownload buku cara menjadi orang baik sehingga bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Kalau aku harus pisah sama Anggun, itu berarti aku juga pisah sama anakku sendiri dan aku nggak mau sampai itu terjadi. Wih, tumben kan kalian dengar suami ngomong gini walaupun udah dihasut? Biasanya mah gampang kehasut tapi ini enggak. Otaknya udah ke-upgrade soalnya. Tapi Broja dipuji dengan menjadi salah satu MC paling pintar sejagat universe. Besoknya, aduh. Udahlah, kamu nikah diam-diam aja sama Naura. Oke. Ini Radit maunya apa coba? Nggak mau cerai tapi mau nikah sirih. Si Radit pun memaksa Anggun untuk membiarkannya nikah sirih dengan Laura. Dan Anggun pun langsung memberikan syarat yang sungguh spektakuler layaknya Sun Gokong yang mencari kitab suci ke arah barat daya. Kasih aku waktu 100 hari untuk bikin kamu jatuh cinta sama aku. Buset dah, 100 hari buat jatuh cinta? Sedangkan 9 bulan udah berlalu si Radit nggak jatuh cinta juga. Keesokan harinya Radit yang akan rapat bersama para bule. Ia pun mengajak Anggun untuk ikut sebagai pendampingnya hingga membuat seorang bule pun sangat kagum karena Radit very puki bisa mendapatkan istri seperti Anggun. I'm very satisfied with our project collaboration. Gak bisa bahasa Inggris. Is this your wife? You are very lucky. Oh ya tentu dong, Radit kan emang laki-laki. Your husband is a hard worker man. Hah? Apa? Dia ngomong apa tadi? Your husband seperti kornet? Mr. Arya, you are very lucky. Iye, semua orang tahu kalau Radit laki-laki kok. Nah, karena melihat Anggun bisa debat bahasa Inggris dengan bapak ini yang sangat membulekan, membuat hati Radit pun seketika bangga karena memiliki istri yang jago masak dan bisa menggunakan bahasa Inggris.
Kemudian setelah rapat dengan para bule, Radit pun mendatangi salah satu proyeknya dan kaki Radit pun harus di smackdown menggunakan gaya Brock Lesnar yang tentunya membuat si Radit harus mengalami. Ternyata kaki Pak Arya tidak ada luka yang serius. Lah, kukira buntung. Ya minimal lumpuh lah. Biasanya kan gitu ya. Buset, bisa-bisanya nggak kenapa-kenapa ditimpa besi segede gaban gitu. Nah, hari demi hari Anggun pun mulai merawat si Radit yang harus mengcosplay menjadi pemain dengkleng profesional hingga si Radit yang berhasil kembali berjalan yang bertepatan juga dengan hari ke-100 di mana Radit harus membuat keputusan antara berhasil terkelepak-kelepakan dengan Anggun atau enggak. Dan hasilnya, Karena aku sudah mencintaimu. asik. Uhuy, selamat ya Anggun. Aku nggak mau lagi kamu hianati. Kala itu Anggun pun menyuruh Radit untuk membuat konten prank untuk si Begundal Lora yang tentunya membuat emak-emak di rumah kalian ketika menontonnya ingin marah-marah karena... Gimana? Kamu udah talak dia kan? Aku masih mencintaimu. Tuh kan, pasti emosi mak kalian pas di adegan ini. Tapi kalau dilanjutin... Tapi sekarang, aku jauh lebih mencintai Anggun. Sungguh ngeprank banget ya guys. Udah cocok tuh Radit bikin prank gembel gantiin Atta Gledek. Nah si Lora yang mendengar itu, ia pun mengancam akan bunuh diri dan pengeprankan Radit pun harus berakhir di kursi pelaminan. Cia, niat ngeprank malah beneran nikah. Lagian lu laki apa Betty cuy? Diancam sama woman yang bukan siapa-siapa lu malah nurut. Keesokan harinya saat Anggun ingin menjadi anak senja di warung Bu Judes, si Radit yang juga ada di sana, ia pun langsung terketar-ketirkan pergi dari sana. Namun di luar bertemulah ia dengan Rega yang berhasil mengetahui kalau si Begundal Dobleh Radit ini telah mengkhianati si Anggun. Alhasil Rega pun langsung OTW ke rumah Radit untuk memberitahu betapa BGGGST-nya suami Anggun. Dan kebetulan juga fakta tersebut langsung ditanyakan ke Radit yang baru pulang dari UU. Aku terpaksa karena kalau enggak Naura akan diancam untuk bunuh diri. Sehingga setelah mengetahui kebenarannya membuat Anggun lockout dari rumah sampai lupa kalau ia punya anak. Ya juga ya, bocil PUBG siapa yang ngurus cuy? Mertuanya ya nggak mungkin lah, dia kan benci. Besoknya Anggun pun kembali ke rumah setelah baru ingat punya anak yang baru login. Tapi beroja balik, ia malah pergi lagi ke makam bapaknya untuk bercurhat ria yang dimana kebetulan juga si Rega ini malah ngespon di sana. Ya entah kenapa bisa di sana. Dan beroja sampai si Rega pun berpura-pura kepalanya terkena kutukan hingga menyuruh Anggun mengantarnya pulang. Lah, terus mobil Anggun gimana? Nih orang bikin susah kali dah. Salah siapa malah pilih titik respon di pemakaman? Ketika sampai di rumah Rega, si Radit juga malah berfilter ke sana setelah Lora memberitahunya kalau Anggun sedang berada di rumah Rega untuk bermantap ria. Karena ternyata ini dua begundal sedang bekerja sama untuk mendapatkan pujaan hatinya kembali. Aduh, cuman karena mobil doang loh ini impostornya mobil sebenarnya. Kalau Anggun gak ditabrak Johnson mungkin ini film gak bakal tercipta dah. Tawa kamu. Dianya suka selingkuh giliran dibalikin malah minta cerai. Beberapa abad kemudian si Radit pun berhasil memergoki Rega yang ternyata juga tukang selingkuh. Dan dari sinilah akhirnya Rega mengaku kalau Lora lah dalang dibalik penceraian Radit dengan Anggun akibat bersengkongkol dengan Rega. Alhasil mendengar itu si Radit pun auto mengamuk sampai ingin membeli bumi dengan cuan-cuannya. Hingga di ujung kemarahannya si Radit pun langsung menceraikan Lora. Udahlah, semua aja cerain biar jadi single sekalian. Dimana setelah mengulti Lora, ia pun langsung meet and greet dengan Anggun, berniat mengajaknya balikan, tapi sayangnya yang namanya bubur udah jadi nasi, jadi nggak mungkin banget kan? Nah seperti itulah penggambaran kisah cinta mereka berdua, asik. Tapi untuk rujuk kembali, aku nggak bisa. Tumben ya, ini si woman bisa nolak. Biasanya disakitin apapun tetap mau maafin loh. Tapi setelah si Radit ini mengadu ke emaknya pun besoknya datang ke rumah Anggun, menyuruh Anggun balikan dengan Radit dengan benefit tak akan pernah mendapatkan bacotan bahkan ulti dari cangkem mertuanya, meski si Anggun bangun kesiangan akibat push rank sambil mengamuk-ngamuk. Nah, film ini pun kemudian ditutup dengan Anggun menjenguk Radit yang sakit tenggorokan akibat mic clip on-nya yang tertelan, dan tak lupa mereka pun akhirnya balikan lalu hidup bahagia seperti di negeri dongeng. Asik.
Oke, pesan immortality-nya di sini, jika kalian jomblo dan nggak dapat jodoh, tabraklah seorang woman agar ayahnya menyuruh kalian bertanggung jawab dengan menikahi itu woman. Biasanya orang hamil baru bertanggung jawab disuruh nikah. Ini enggak loh. Ditabrak malah disuruh tanggung jawab dengan cara nikah. Harusnya kan bayar biaya doang gitu aja kelar loh. Tapi intinya stay wak guys.